Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari, para sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan ruhani. Semoga kita semua pun diberikan berbagai kemudahan di dalam kehidupan ini hingga kelak sampailah ke jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula kita diberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Semoga pula kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudari, pada kesempatan perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang nama, yaitu Dr. Fakhrur Razi. Inilah tema kita pada kesempatan kali ini. Dr. Fakhrur Razi. Itulah tema ataupun judul daripada yang akan kita sampaikan pada perjumpaan kali ini, saudara-saudara. Sebelumnya, bahwa tema ini bukanlah tema ataupun video tentang ghibah ataupun sedang menceritakan menggibahkan orang lainnya. Ini masih ada kaitannya dengan kajian ilmiah yang berhubungan, bersinambung dengan isu nasab, pembahasan nasabnya kalangan Ba'alwi. Mengapa Dr. Fakhrur Razi atau nama beliau ini menjadi terkenal saat-saat ini, menjadi viral, menjadi sesuatu yang dibicarakan, diperbincangkan? Sebelumnya tentu tidak semua dari Anda mengenal beliau ini ya. Namun tentu saja dari kalangan struktural yang ada di PBNU, insya Allah akan mengenal nama Dr. Fakhrur Razi. Bagi Anda, mungkin sedikit perkenalan yang dapat saya sampaikan mengenai biografi beliau. Ya, ini saya dapatkan dari Instagram beliau ya, Gus Fakhrur. Dr. Haji Ahmad Fakhrur Razi, Education, Ketua PBNU, Wakil Sekjen MUI, dan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang Malang. Nah, itu biografi singkat yang dicantumkan di dalam profil Instagram Gus Fakhrur ya. Jadi beliau ini dipanggil Gus Fakhrur, panggilan akrab kalau di Nahdlatul Ulama. Juga dipanggil sebagai kiai, jadi sosok kiai ya, di pesantrennya. Kemudian juga dipanggil sebagai doktor dalam dunia akademik ya. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa nama beliau menjadi viral? Ada apa dengan beliau ini? Apakah ada sesuatu yang bermasalah dengan beliau ini? Saudara-saudara, sebagaimana sebelumnya, beliau ini adalah sosok atau tokoh dari PBNU yang pernah mempublikasikan suatu artikel yang berjudul menyelesaikan polemik nasab ya, lebih kurang begitu judulnya. Coba nanti dilihat lagi. Intinya judulnya judul yang sakti. Nah, seakan-akan beliau berusaha menjadi orang yang sakti
dengan sebuah artikel saja dapat mengatasi polemik nasab yang berhubungan dengan Ba'alwi dapat diselesaikan begitu saja. Akan tetapi ternyata tidak bisa, saudara-saudara. Artinya artikelnya gagal total ya. Kemudian menyusul, beliau membuat lagi sebuah artikel yang berjudul Stop Rasisme Nasab. Akan tetapi lagi-lagi artikelnya bukan saja membuat orang mengerti tentang rasisme, sebaliknya beliau dituduh tidak fair, saudara-saudara. Bahkan dianggap pembela bagi kalangan kelompok orang yang sering muncul sebagai sosok oknum-oknum yang rasis di NKRI ini, saudara-saudara. Artinya apa? Stop rasisme dalam judul artikelnya, di mana kontennya melarang rasisme kepada orang-orang yang sedang meneliti nasab kalangan Ba'alwi, ternyata memukul dirinya sendiri, saudara-saudara. Artinya bukan saja gagal, akan tetapi telah memukul diri beliau sendiri, saudara-saudara. Jadi usaha beliau di dalam rangka membela kalangan Ba'alwi menggunakan artikel, bahkan walau artikel itu sangat sakti judulnya, masih tetap tidak mampu mengalahkan dan mengurangi orang-orang untuk meneliti nasabnya kalangan Ba'alwi. Bahkan yang ada semakin bertambah para peneliti. Para peneliti, saudara-saudara, baik dari kalangan santri, kalangan ustadz, kalangan kiai-kiai, hingga kalangan manapun, turun meneliti nasabnya Ba'alwi. Dan mereka menemukan fakta yang sama, saudara-saudara. Lantas bagaimana dengan Pak Dr. Fahrul Razi ini? Mungkin beliau mengalami krisis mentalitas ya. Atau dalam istilah ilmu psikolog, mengalami stres atau depresi sehingga kebingungan untuk mencari jalan keluar. Bagaimana caranya membela kelompoknya atau kalangan Ba'alwi, saudara. Dan pada akhirnya muncullah berita kabar bahwa beliau melarang siapapun untuk membicarakan nasab di media-media NU. Nah, inilah berita terakhir ataupun perlawanan yang dipergunakan oleh Dr. Fahrul Razi di dalam rangka melawan para peneliti nasab. Hanya saja kita belum tahu apakah pelarangan ini dilakukan secara individu, maksudnya dilakukan beliau atas nama pribadi, ataukah ini resmi atas nama PBNU ya. Tentunya kita dapat bertanya nanti kepada orang-orang yang ada ataupun tokoh-tokoh kiai-kiai yang ada di PBNU ya. Saudara-saudara, para sahabat dimanapun Anda berada, mari kita berpikir cerdas ya. Apakah pantas pelarangan ya, diskusi tentang nasab di media-media NU? Apalagi ini berkaitan dengan satu kelompok di mana kelompok ini menggunakan nama Rasulullah. Dengan cara bagaimana? Mereka mencangkokkan kelompoknya kepada salah satu zuriyah daripada baginda Rasulullah SAW. Dengan begitu
mereka kemudian mengklaim diri mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika oknum-oknum mereka tidak mencerminkan akhlak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang ditampilkan oleh Ahlul Bait dari baginda kita Nabi Muhammad, sebagaimana yang dicontohkan oleh cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Hasan, Sayyid Husain, berbeda, bertentangan, kemudian memancing orang-orang yang dimulai oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan penelitian yang kemudian didukung oleh banyak orang, yang kemudian banyak pula orang-orang melakukan penelitian langsung, saudara-saudara. Jadi ini bukan ghibah ya. Kalau di Instagramnya itu ya, jangan menggibah tentang nasab ya. Ini bukan ghibah Pak Doktor ya. Ini berkaitan dengan kajian ilmiah, saudara-saudara. Kajian yang bersenambungan, kajian yang bersifat publik. Jadi siapapun dapat membaca, ya, siapapun yang punya kemampuan, punya keahlian membaca kitab-kitab nasab dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapapun Anda yang mampu melakukan penelitian, siapapun Anda yang dapat mencari data, silakan baca. Ya, begitu kan. Ini kajian terbuka. Mengapa Anda larang-larang, saudara-saudara? Mengapa Anda larang kalangan Nahdien untuk mengkaji sesuatu yang hak ya, untuk menemukan bainal haq wal batil ya, untuk menemukan mana yang hak, mana yang batil. Kalau Anda merasa ini sesuatu yang hak, tidak perlu takut, karena sunnahnya yang hak itu akan dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sunnahnya yang batil pasti akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Dr. Fakhrur Razi. Mengapa harus dilarang? Apa kepingin menjadi orang sakti lagi ya? Yaitu sakti menguasai NU secara utuh, agar kelompoknya bisa menguasai NU secara utuh, agar oknum-oknum Habib menguasai NU secara utuh. Wallahu a'lam, saudara-saudara. Intinya ini adalah kajian ilmiah ya. Intelektualitas Islam, mencerdaskan umat ya. Kalau hak, mengapa takut untuk diteliti ya. Konsepnya yang hak pasti akan Allah pertahankan, yang batil pasti Allah singkirkan dengan sendirinya. Jadi nggak perlu takut ya Pak Doktor. Sebagai seorang dokter tentu harus Anda paham, kalau Anda saat ini belum mampu melawan, menemukan bukti dan fakta, ya bersabar. Kalau Anda masih yakin dengan kalangan Ba'alwi, akan tetapi para peneliti sudah menemukan fakta berdasarkan data empiris, sebagaimana yang mereka teliti mulai abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Faktanya membuktikan, menunjukkan bahwa kalangan Ba'alwi tidak dapat disebut sebagai zuriyah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diperkuat lagi dengan teknologi terkini, yaitu tes DNA, di mana pengujian tes DNA hasilnya pun sama, membuktikan bahwa mereka tidak dapat disebut sebagai zuriyah Nabi Muhammad.
Konsekuensinya apa secara fikih, secara hukum Islam? Haram hukumnya, ya. Mengakui mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad, saudara-saudara. Jadi lantas bagaimana dengan mereka yang masih yakin? Ya silakan. Buat Anda yang masih yakin ya silakan. Yang ingin menggunakan dalil-dalil menggunakan dalil-dalil halusinasi ya silakan. Namun para peneliti yang menemukan fakta, mereka menggunakan fakta yang apa adanya itu, sesuai fakta empiris yang ditemukan, sebagaimana observasi lapangan kepada kitab-kitab, ya. Hasilnya haram, ya. Mengakui kalangan Ba'alwi sebagai zuriyah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Ba'alwi? Yaitu mereka yang biasa disebut dengan Habib, ya, atau dipanggil dengan Habib, ya. Kalau Anda yang masih awam istilah Ba'alwi ini, ya saudara-saudara, yaitu kelompok orang kalau di Indonesia ini biasa dipanggil dengan Habib, kalau banyak Habaib. Nah, Habib atau Habaib inilah yang disebut, yang sedang dibicarakan ini, kelompok Ba'alwi. Nah, Habib inilah yang sedang diteliti nasabnya oleh para peneliti, ya. Jadi saya tidak lagi menyebut sebagai Kiai Haji Imaduddin saja, karena sekarang sudah semua orang, karena kajiannya sangat terbuka dan dibuka untuk publik. Nah, siapapun yang punya kemampuan meneliti bisa membaca kitab-kitab sejarah, bisa membaca kitab-kitab nasab, bisa membaca teks-teks manuskrip tua, ya. Mampu menelusuri abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Terbuka. Jadi jangan sebut ini hanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saja, saudara-saudara. Akan tetapi ini sudah menjadi penelitian umum, ya, di mana sudah banyak kiai yang meneliti, ya. Sudah banyak pondok pesantren yang juga meneliti. Sudah banyak majelis-majelis yang juga meneliti. Dan sudah banyak ustadz, mungkin tidak terhitung lagi banyak ustadz yang meneliti. Hanya saja tidak semuanya mereka bisa tampil di dunia maya, tampil di YouTube, nggak semuanya, ya. Jadi para peneliti itu, ya. Kenapa mereka mau meneliti? Karena mereka pun ingin tahu mana yang sebenarnya hak, mana yang batil. Karena tidak semuanya dari mereka ini awam. Sebagian besar mereka yang dari pesantren, ya, dari majelis-majelis, ya, memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, saudara-saudara. Jangan ditanya kamu ahli nasab atau tidak. Oh ya, nggak perlu ahli nasab, ya. Cukup kamu bisa baca, belajar di situ, ya. Belajar panduan ulama ahli nasab. Kan kadang begitu tuh di komennya, ya, saudara-saudara. Ahli nasab enggak juga, tidak perlu ahli nasab kalau bagi saya sekarang, ya. Yang penting kamu mau belajar, Anda mau membelajar panduan ulama ahli nasab, Anda mau belajar bagaimana kaidah-kaidah ulama ahli nasab, kemudian kamu terapkan, kamu teliti. Nasabnya kalangan Ba'alwi menggunakan metodologi ilmu ulama ahli nasab. Kamu baca, Anda baca. Dan siapapun Anda yang membacanya dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, insya Allah tidak akan menemukan fakta kalau ada Ubaidillah ini sebagai putra daripada Sayyid Ahmad bin Aisyah. Begitu saja, ya, ini kajiannya berulang-ulang nanti. Silakan tonton video sebelumnya saja berkaitan dengan Ubaidillah ini. Saudara-saudara, para sahabat yang berbahagia, intinya apa yang ditemukan oleh para peneliti, saya sebut begitu karena supaya tidak hanya
kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saja, karena ini semua orang sudah meneliti ya. Kita sebut peneliti ya, begitu sajalah. Dan hasil penemuan para peneliti kesimpulannya haram ya. Apa yang diharamkan? Mengakui kalangan Ba'alwi sebagai zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya statusnya haram sampai ada data yang menghilangkan keharaman itu. Disebabkan belum adanya data-data empiris, data-data fakta yang ada untuk menghilangkan status keharamannya, ya tetap haram sampai kiamat, tetap haram ya. Hingga kalau memang ada datanya, dan ini sudah 1 tahun lebih kajian publik ini tidak ditemukan batuk ya, data yang dapat menghilangkan status keharaman itu, saudara-saudara. Nah, begitu ya. Jadi kembali kepada tema kita, Dr. Fahrul Razi. Jadi beliau sebelumnya kepingin barangkali begitu menjadi orang sakti dengan membuat artikel mengakhiri polemik nasab, tapi beliau gagal menjadi orang sakti di situ. Kemudian mencoba lagi dengan cara yang kedua, membuat artikel stop rasisme, tapi dia tujukan kepada kalangan peneliti. Coba beliau tujukan artikelnya itu kepada kalangan Ba'alwi seharusnya, karena disitulah paling banyak rasisme bermunculan di negara kita ini, di NKRI ini. Kalau saja beliau tujukan stop rasisme itu kepada kelompok Ba'alwi, di mana di sana paling banyak oknum mereka yang rasis ya, para habaib yang rasis itu, insya Allah beliau akan didukung ya. Tapi yang dia serang ya, stop rasismenya itu kalangan peneliti, yang ini adalah ilmiah, kajian ilmiah, bukan sedang rasis ya. Akhirnya ya gagal lagi begitu. Nah sekarang beliau mencoba lagi dengan cara membuat pelarangan di media NU untuk membahas tentang nasab ya. Ini berarti kan ingin menjadi orang sakti lagi ya, dengan cara menguasai NU secara utuh ya, sampai kepada media dan seterusnya. Pelarangan itu saudara, padahal pelarangan ini, padahal yang dilarang itu masih bersifat kajian ilmiah ya, bukan ghibah dan seterusnya, bukan sesuatu yang di luar keilmiahan ya, di luar keakademikan ya. Ini masih kajian ilmiah dan masih dalam dasar Islam, saudara-saudara. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ini masih dalam keadaan batuk. Intinya wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.